Halo teman-teman semua, sebentar ya. Push. Ini gimana caranya supaya pin comment? Halo teman-teman semua, aku lagi mulai IG Live untuk teman-teman bisa nanya tentang film Indonesia. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang film Indonesia bisa tanya di ini ya, di kolom Q&A ya. Jadi nanti tulis di Q&A. Jangan di komen, karena kalau di komen nanti langsung naik ke atas, susah nyarinya. Atau teman-teman bisa send request supaya bisa langsung nanya di IG Live aku. Tapi pertanyaannya harus keren, harus kece kalau misalnya teman-teman mau langsung send video request untuk gabung sama Instagram. Coba, apakah sudah ada yang bertanya di kolom pertanyaan? Aku cek dulu ya. Oke, sekarang pertanyaannya dari Endarat. Masih ada produksi film nggak di masa pandemi sekarang? Nggak, jadi sekarang semua produksi stop ya. Di Indonesia semua film stop. Rata-rata tuh awal bulan Maret semua udah stop. Aku juga ada 3 produksi kan, seharusnya 2 yang aku ikut produseri dari Sinematik Bumi Langit Cinematic Universe. Ada Sri Asih yang disutradari oleh Upi dan Virgo and the Sparklings yang disutradari oleh Odi Ciarahap. Itu dua-duanya lagi dipospone. Semoga cepat bisa resume pre-production lagi sehingga bisa segera syuting cepat. Ada 1 film yang aku tulis dan aku sutradarai sendiri. Itu juga seharusnya syutingnya bulan April, tapi karena pandemi kita stop di bulan Maret. Nanti mudah-mudahan bisa. Kita sekarang nunggu ini nih, protokol kesehatan untuk produksi film Indonesia atau untuk industri film Indonesia secara keseluruhan dari Kementerian Kesehatan ya, dan belum keluar juga protokol kesehatannya, jadi kita belum bisa resume untuk beraktivitas kembali di industri film Indonesia gitu ya. Coba pertanyaan selanjutnya, aku cek dulu ya teman-teman. Makasih, ini udah pada banyak banget yang ikut. Sebentar, kenapa balik? Nggak mati-mati ya, ntar ya. Oke, ini pertanyaan dari Foxtrot 0208. Mas, kalau fresh graduate gimana caranya mulai berkarir di industri film Indonesia? Well, basically kalau misalnya mau berkarir di industri film Indonesia, kita harus tahu dulu kita mau jadi apa. Sorry ya. Jadi industri film Indonesia itu bukan cuman yang sering terdengar aja profesinya. Ada sutradara, penulis skenario, aktor. Tapi ada banyak sekali profesi yang bisa kalian tekuni kalau misalnya mau masuk perfilman Indonesia. Misalnya ada yang namanya line producer. Line producer itu adalah perpanjangan tangan dari produser yang ada di lokasi syuting day to day. Jadi dia yang ngurus keuangan, dan kalau misalnya ada masalah logistik, masalah apapun yang berkaitan sama produksi, nanti sutradara akan berkonsultasi dengan line producer untuk mencari solusinya gitu. Bahkan sekarang yang sangat jarang sekali di film Indonesia itu manajer lokasi. Jadi manajer lokasi itu adalah orang yang setelah di brief oleh sutradara, dia akan mencoba untuk mencari lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan kepentingan skrip dan sesuai dengan brief sutradara. Dan itu susah banget. Pekerjaannya memang bukan cuma cari lokasi, tapi dia juga akan yang men-secure lokasi, mendapatkan izin untuk pemakaian lokasi, dan memastikan lokasinya siap untuk dipakai untuk syuting. Itu juga susah. Kalau misalnya teman-teman mau lihat profesi apa aja yang bisa kalian prospek ya untuk menjadi seorang pekerja di industri film Indonesia, bisa cek Twitter aku. Ada 2 momen yang aku menjelaskan semua profesi di film Indonesia.
bagaimana untuk mulai berkarir di industri film Indonesia. Well, basically kalau misalnya teman-teman mau masuk di bidang produksi film atau penyutradaraan atau apapun itu, kecuali scriptwriting ya, teman-teman bisa mencoba untuk magang. Jadi cari tahu produksi film apa di PH mana dan di email aja produsernya atau line produsernya atau astradanya gitu. Tapi jangan email langsung ke saudaranya karena biasanya nggak dibaca. Jadi teman-teman bisa kirim surat lamaran sebagaimana halnya kalau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja, terus bilang mau magang di produksi apa dan minat kalian seperti apa, gitu ya. Atau kalau misalnya kalian mau jadi seorang sutradara ya, yang paling cepat itu adalah membuat film pendek. Jadi film pendek ini akan jadi portofolio kalian. Banyak sekali sinias Indonesia, sutradara yang sekarang bekerja di industri film Indonesia memulai karir mereka dari membuat film pendek. Karena film pendek yang kalau misalnya bagus akan dilirik oleh produser, dan tentunya produser akan mencari banyak sekali sutradara karena mereka banyak sekali project dan SDM di Indonesia kan kurang banget. Jadi kalau misalnya kalian bisa bikin portofolio, apakah kalian sutradara, produser, sinematografer, penulis skenario, udah bilang tadi ya. Kalau bisa bekerja sama untuk membuat film pendek, nanti akan bisa jadi portofolio kalian untuk bisa membuktikan kepada produser bahwa kalian bisa membuat produk yang bagus. Gitu ya. Wah, banyak kali 74. Sebentar, aku cari-cari ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah masuk ke IG Live ini. By the way, ini akan aku lakukan secara berkala. Jadi, kalau misalnya malam ini belum kejawab, nggak apa-apa ya. Nanti akan dijawab di lain kesempatan. Oke, terus ada yang nanya, Om tertarik nggak memfilmkan cerita dari novel? Aku udah beberapa kali ya bikin film dari novel. Coba tolong teman-teman yang tahu aku bikin film dari novel apa aja, dikasih tahu teman-temannya. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada yang nanya dari Zakaria Ahmad. Bagaimana progres sutradara muda buat beberapa tahun terakhir? Pertanyaannya, apakah progres sutradara muda yang sudah masuk industri film atau yang belum ya? Aku coba jawab ya. Jadi gini, perfilman Indonesia sekarang sangat membutuhkan sumber daya manusia. Karena sebelum pandemi kita memproduksi film itu dalam setahun itu lebih dari 140 judul. Rilisnya juga sekitar 140. Jadi kalau misalnya mau dihitung, tentunya dalam setahun itu kira-kira ada sekitar 11-12 film yang dibuat setiap tahunnya, bahkan lebih, setiap bulannya, bahkan lebih. Jadi ini memang membutuhkan banyak sekali kru gitu, banyak sekali pemain. Jadi kalau misalnya kalian bertanya bagaimana progres sutradara muda kalau mau masuk ke industri film Indonesia, sebenarnya seperti aku bilang tadi, harus bikin portofolio, bikin film pendek. Kalau misalnya hasilnya bagus, tentunya akan dipanggil sama produser untuk diprospek untuk menyutradari film panjang mereka, gitu ya. Kalau misalnya progres sutradara muda yang sudah masuk ke industri film Indonesia, ada beberapa sutradara muda menurut aku yang sangat potensial dan bahkan menjadi tumpuan harapan ya buat buat memajukan industri film Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa regenerasi untuk sutradara di perfilman Indonesia sangat lamban sekali gitu. Karena apa? Karena sutradara-sutradara muda sekarang yang mau masuk industri film Indonesia, mereka bikin film pendek untuk portofolio, tapi karyanya semuanya sama, nggak ada yang stand out gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau membuat film pendek untuk dijadikan portofolio, atau mau memulai karir sebagai filmmaker dengan membuat film pendek, kalian harus membuat konten film pendek kalian itu unik gitu. Jadi nggak sama aja. Kalau aku lihat sekarang beberapa film pendek ya, nggak ada yang, jarang sekali yang stand out gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa mencari ide cerita yang menarik, terus cara penyajian juga yang unik, tentunya kalian akan langsung dilirik oleh para produser gitu. Oke, next pertanyaan. Banyak sekali nih. Ntar ya, aku cari. Maaf ya teman-teman. Oke. Ini aku menjawab deh. Ini sering banyak ditanyain. Ini penting juga gini. Ini ada yang nanya, Perempuan Tanah Jahanam bila rilis di Netflix. Oh, ini mungkin dari Malaysia ya.
Perempuan Tanah Jahanam itu gini, film kalau misalnya dirilis di sebuah streaming platform, apakah Netflix, apakah GoPlay, apakah iFlix, apakah View dan sebagainya, biasanya itu ada eksklusivitas. Jadi kalau misalnya Perempuan Tanah Jahanam rilis di GoPlay sudah kan ya, itu untuk rilis lagi di platform yang lain itu biasanya butuh waktu. Biasanya mungkin setahun, tergantung kontraknya berapa lama eksklusivitas ini dari produser dan streaming platform gitu. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Setelah 2 tahun baru bisa masuk ke streaming platform lain gitu. Jadi kalau misal ditanya kapan Perempuan Tanah Jahanam rilis di streaming platform lain selain dari GoPlay yang sudah rilis sekarang, tentunya paling sebentar akan ada di GoPlay eksklusif selama setahun. Jadi mungkin akan nunggu masih beberapa lama lagi. Nanyanya jangan di komen karena nggak bisa kebaca teman-teman, karena banyak banget. Jadi nanyanya di kolom Q&A. Oke ya, aku cari lagi ya. Kini ada yang bertanya. Dari Edson Bangkit, saya punya 6 sinopsis dan 1 skenario. Bagaimana cara mengajukan ke PH? Saya awam. Oke, this is a very tricky question karena bukan cuma di Indonesia sebenarnya, banyak sekali orang mencoba untuk menjadi penulis skenario untuk industri. Jangankan di Indonesia, di Amerika saja yang industri filmnya sudah sangat, bisa dibilang gini, lebih aksesibel dari Indonesia karena jalurnya kalau misal di Amerika itu ada. Jadi siapapun yang mau bekerja di industri film nggak tinggal mencari sih, tapi mereka bisa mencari agent. Nanti agent ini yang akan menyalurkan karya kita atau menyalurkan kita ke job gitu. Misalnya kita mau jadi seorang penulis skenario, kita akan mencari agent, kita kasih skenario kita ke agent, dan agent ini yang akan menjajakan skenario kita ke produser-produser gitu. Nah kalau di Indonesia, triknya gini, saya pernah bilang bahwa kalau misalnya teman-teman mau masuk industri film Indonesia, mau nggak mau caranya adalah mengenal dulu orang film gitu. Itu yang paling utama. Artinya gini, bukan sekedar kenal gitu aja ya. Maksudnya gini, agak susah ini menjawabnya. Tapi gini, orang-orang yang bekerja sekarang di industri film Indonesia itu adalah orang-orang yang masuknya itu karena perkenalan, karena pergaulan dengan orang film yang sudah bekerja sebelumnya gitu. Misalnya saya dulu jadi sutradara karena saya mau share ini jalan saya sampai menjadi seorang sutradara. Saya suka film dan dari kecil, paling enggak dari saya SD, SMP gitu, sudah tahu bahwa saya ingin jadi seorang sutradara gitu. Terus saya mau sekolah film, kebetulan nggak mampu karena terlalu mahal buat keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ITB, karena di ITB ada kegiatan ekstrakurikuler di mana kita bisa belajar cara bikin film. Tapi itu juga saya nggak masuk karena satu dua hal. Dan saya akhirnya lulus dari ITB, memutuskan untuk jadi seorang jurnalis, seorang wartawan, dengan harapan saya bisa mewawancara sinias-sinias sehingga somehow saya bisa membangun networking gitu. Dan akhirnya saya bertemu dengan beberapa orang film, beberapa sinias di Indonesia yang saya kenal pertama kali ada Nia Dinata, produser Avi Samara, Mbak Sekar Ayu Asmara, dan Yayang Senor. Dan mereka yang akhirnya membantu saya untuk memberikan kesempatan untuk saya masuk ke industri. Mbak Sekar Ayu Asmara mengajak saya untuk jadi astradanya, Teteh Nia Dinata mengajak saya untuk menulis film Arisan pertama dan jadi astradanya juga, dan juga diproduksi oleh Bunda Avi Samara dan Ibu Yayang Senor yang pertama kali memberikan saya job untuk membuat film pendek gitu. Jadi harus membangun networking dengan orang film gitu. Atau beberapa kasus bisa juga kalian misalnya kalau mau jadi seorang penulis skenario bisa mengajukan langsung ke PH. Jadi cari tahu PH. Jadi kalian harus tahu dulu skenario kalian itu genre-nya apa. Apakah komedi, horor, action, drama, religi, horor religi,
apapun itu genre-nya, cari tahu production house yang biasanya memproduksi film-film seperti itu. Jangan salah PH. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke Falcon Pictures mengajukan film horor, tentunya kan mereka tidak pernah memproduksi film horor. Atau ke Kaleneshira Film yang punya tetehnya Dinata yang juga tidak pernah memproduksi film horor gitu. Jadi cari tahu yang PH-nya sesuai dengan skenario kalian. Kalian bisa mencari kontak langsung. Jadi bukan cuma dikirimkan ke PH, misalnya PH-nya KY Pictures gitu. Kirim ke KY Pictures tapi nggak ada orang. Jadi kalau bisa kalian tahu orangnya siapa, dan paling nggak kalian tahu emailnya. Jadi kirim secara fisik email, skripnya bisa ke PH. Terus email juga salah seorang produser di PH tersebut. Bilang kalian sudah mengirim skenario dan mohon dibaca, dan nanti kalau misalnya beberapa waktu belum ada balasan, bisa kalian email lagi gitu. Dan ya PH itu production house ya, artinya production company. Jadi perusahaan yang memproduksi film. Gitu ya. Nggak bisa mengajukan skenario, hanya mengajukan sinopsis ke PH itu nggak bisa, itu di mana-mana nggak bisa. Not even ke Amerika, kalau misalnya kalian hanya mengajukan sinopsis nggak bakal dipedulikan. Karena gini, come up with ide cerita, menulis sinopsis, semua orang mungkin bisa bikin. Tapi when it comes to actual writing, menulis skenario itu susah gitu. Jadi harus dalam bentuk skenario. Gitu ya. Saya cari lagi nih pertanyaan. Saya ngomong terlalu cepat nggak sih? Nggak ya? Halo Sandaniar, Amang Joko Anwar, salam hangat dari kota Wina, Austria. Halo. Oke. Sandaniar juga nanya, abang ada rencana untuk membuat kelas penulisan skenario online apa enggak? Mungkin nanti ada ya. Lihat waktunya dulu. Oke, ini ada pertanyaan. Pada umumnya perlu merekrut berapa orang untuk membuat film? Di Indonesia sekarang itu rata-rata setiap produksi film itu, kalau misalnya dibilang produksi yang kecil itu mungkin up to 80 orang biasanya. Produksi yang medium itu mungkin sekitar 100-an orang gitu. Produksi yang besar itu bisa melibatkan 150 sampai 200 ke atas gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di di produksi film itu ada beberapa departemen ya. Pertama, departemen penyutradaraan. Di situ akan ada Astrada 1, Astrada 2, dan pencetak skrip, dan asisten-asistennya. Mungkin itu akan jadi sekitar 8 orang. Departemen kamera akan banyak, karena butuh orang yang mengurusin lighting, membutuhkan orang yang mengambil data dari kamera, supaya make sure datanya nggak hilang, itu juga beberapa orang. Ada juga orang yang ngurusnya grip, yang dorong dolly untuk crane segala macam, itu juga banyak. Jadi mungkin kamera aja mungkin bisa sampai dengan 20 orang, 15 sampai 20 orang. Art department nanti ada orang yang membangun set, bikin rumah-rumahan yang betul-betul seperti rumah, itu set builder. Ada juga nanti orang yang tugasnya untuk mengecat. Ada orang yang tugasnya mengumpulkan props, membeli props dari pasar-pasar apa segala macam, itu juga banyak orangnya, sampai dengan 20 orang. Makeup juga orangnya ya sekitar 5 orang. Wardrobe, kostum bisa banyak kalau misalnya pemainnya banyak. Ya kayak Gundala itu krunya hampir 200 orang. Ini nggak termasuk orang yang mengerjakan CGI VFX ya, di post production itu juga banyak. Karena biasanya misalnya kayak Gundala, walaupun orang nggak sadar, beberapa shot yang CGI itu sebenarnya di Gundala itu ada banyak shot CGI, itu ada sekitar 687 shot. Nah itu yang mengerjakan banyak sekali orangnya, dan itu juga nggak termasuk. Jadi syuting itu seperti yang saya bilang, di lokasi skala kecil sampai dengan 80 orang mungkin. Kalau menengah sekitar 100-an orang, kalau misalnya skala besar bisa 150 sampai 200-an atau mungkin lebih gitu ya. Apa Bang Joko, ceritain dong ketika lihat alien. Ya, ntar deh. Nanyanya jangan di kolom komen, nggak kebaca, kebanyakan nih. Oke, ini nanya Bumi Langit. Film-film Bumi Langit kapan mulai tayang lagi Bang? Ya, awal tahun depan ya. Wah, banyak banget yang nanya nih. Oke, ini banyak yang nanya juga nih, ini penting.
Bang, gimana sih caranya biar kita bisa ikutan cash abang? Oke, ini in general aja ya. Bagaimana caranya untuk bisa ikut dalam produksi film sebagai pemain? Pertama, kalian jangan nge-DM siapapun itu yang bekerja di industri film, apakah sutradara, apakah produser, lewat DM dan bilang kayak gini. Banyak banget DM di aku yang aku baca kalau misalnya sempat buka nih gini. Bang Joko, boleh nggak saya ikutan main film di film abang? Saya ingin membanggakan, membuat orang tua saya bangga. Nggak ada hubungannya membuat orang tua kalian bangga dengan yang kalian minta untuk mengajak kalian main di filmnya. Itu nggak ada hubungannya gitu. Karena yang dibutuhkan bukan, misalnya saya mengajak orang main film saya bukan karena saya ingin orang tua dia bangga, tapi bagaimana dia cocok apa enggak main di film saya gitu. Skillnya tentunya harus bagus, orangnya harus pekerja keras, harus jago acting dan sebagainya. Jadi nggak bisa kalian DM sutradara atau produser bilang saya mau jadi pemain, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa. Nggak ada hubungannya kalian main nggak dibayar dengan kalian pasti akan diajak main gitu. Jadi janganlah DM lagi karena nggak ada gunanya gitu. Banyak juga bilang, ada juga beberapa yang DM saya bilang ini, Bang Joko, saya sangat ingin jadi pemain film. Saya sekarang sudah putus asa. Kayaknya saya kalau nggak main film tahun ini saya akan bunuh diri. Nggak ada hubungannya kamu bunuh diri dengan dia terima kamu sebagai pemain film dia gitu. Jadi ya itu, nggak bakal bisa jadi pemain film kalau hanya karena kalian DM sutradaranya dan bilang membanggakan orang tua, mau bunuh diri apa segala macam gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar bisa ikutan casting dalam sebuah film? Kalian cek di Instagram itu ada yang namanya Asosiasi Casting Indonesia. Nah, itu adalah asosiasi khusus para casting directors dan orang-orang yang bekerja di talent coordinator. Mereka biasanya memposting juga, termasuk Bumi Langit juga mereka posting di situ pengumuman tentang pencarian pemain untuk film, gitu. Jadi cari tahu di situ, follow Instagramnya dan kalau misalnya mau cari-cari lagi ada casting di penerimaan casting di mana untuk produksi apa, cek di situ. Dan kalian juga harus rajin-rajin, paling nggak bukan follow ya, lihat aja Instagram atau akun media sosial sutradara atau produser atau PH di Indonesia, production company di Indonesia. Biasanya mereka kalau misalnya mau produksi film, mereka bikin announcement kan. Jadi cari tahu sutradara mana, produser mana, PH mana yang sedang akan produksi film. Cari tahu alamatnya di mana, terus email aja gitu. Email bahwa dia kamu minta kesempatan untuk casting atau tanya castingnya bisa kapan gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu siapa casting director lebih bagus lagi. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau buat film, ada yang namanya casting director, gitu ya. Mereka yang tugasnya mencari calon-calon orang yang mau main di suatu film gitu. Mereka akan bikin shortlist, mereka presentasikan, nanti yang paling besar kansnya akan biasanya kalau saya bertemu langsung dengan saya atau bertemu dengan produser gitu. Jadi cari tahu gitu ya. Itu adalah umumnya bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemain di sebuah film. Jadi bukan dengan DM bilang untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Berarti bisa ikut casting ya bang kalau bukan aktris. Aduh, itu cara berpikir inferiority complex gitu ditinggalkan deh. Nggak ada hubungannya, kalian harus terkenal dulu, harus bisa jadi pemain film. Nggak ada hubungannya. Siapa yang punya skill bisa gitu ya, dimanapun itu. Ya, secara lagi ya. Gimana? Ntar ya. Oke, ini juga ada yang nanya, Bang, kenapa ya kok kayaknya aktor-aktor Indonesia kebanyakan itu doang pemainnya? Saya jarang lihat ada aktor baru.
Jawabannya adalah karena kamu jarang nonton film Indonesia. Film Indonesia tuh dalam setahun itu ada 140 judul sebelum pandemi ya. Dan itu banyak sekali pemain-pemain baru. Saya aja yang nonton film Indonesia semuanya karena biasanya ikut gala premier. Saya juga ingin mengetahui perkembangan film Indonesia. Sering lihat, oh ini baru nih, baru-baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang kenapa sih pemain film Indonesia nggak ada yang baru, itu karena kalian jarang nonton film Indonesia, jadi nggak tahu gitu ya. Oke. Coba ada yang mau langsung nanya, bisa kirim request. Oke, saya lihat ya. Siap-siap yang mau tanya. Oke, saya undang satu orang ya. Semoga bertanya. Mana lagi? Udah nggak mau teman-teman. Coba send request yang mau langsung bertanya tentang perfilman Indonesia, bisa? Yang saya undang kayaknya dia kabur, nggak mau. Oke, saya menjawab pertanyaan lagi dari kolom Q&A ya. Jadi teman-teman kalau mau nanya di kolom Q&A ya, karena di komen cepet banget. Oke. Bagaimana? Oke. Online. Bagaimana pendapat penjelasan? Bagaimana? Sebentar ya teman-teman. Cerita mengenai Mas. Ini juga sama nih. Mas, kenapa selalu pakai aktor yang sama? Sulitkah memperkenalkan pemain baru yang outstanding? Emang kamu nggak pernah nonton film-film saya? Perempuan Tanah Jahanam itu 45% pemainnya baru, bukan cuma pemain baru, mereka belum pernah main film sebelumnya. Gitu ya. Peran utamanya ada yang sering main film saya ya itu sih biasa-biasa aja, bukan hal yang baru. Di Amerika juga begitu. Ya. Coba saya cari tahu lagi. Oke. Ini pertanyaan bagus. Apakah Bapak menyarankan generasi muda untuk masuk sekolah film? Pertama, jangan panggil saya Bapak. Panggil saja saya Abang. Karena saya masih muda, belum Bapak-bapak gitu ya. Oke, ada yang bertanya, kalau misalnya orang mau jadi sutradara atau menjadi sineas in general, apakah saya menyarankan untuk masuk sekolah film? Gini, yang pasti, kalau misalnya kita mau masuk ke sebuah pekerjaan, profesinya apapun itu, kita harus punya bekal. Film juga seperti itu. Kalau misalnya kamu menjadi seorang filmmaker, harus punya bekal. Film itu kan ada dua bekalnya. Jadi seseorang yang bekerja di industri film, contohnya sutradara, dia punya dua bekal. Yang pertama adalah bekal teknis. Bekal teknis ini adalah segala sesuatu yang bisa dipelajari. Baik di sekolah film, kursus, dan sebagainya. Pendidikan formal maupun informal. Ya. Jadi semua yang bisa dipelajari itu namanya teknis. Ya. Teknis penyutradaraan, ada teorinya. Tentunya kalau misalnya kita belajar berkaitan dengan teori dan praktek. Ada teorinya. Kalau misalnya mau jadi seorang penulis skenario, kita belajar teknis dan kita juga belajar teknis itu tentunya melibatkan salah satunya struktur gitu. Struktur penulisan skenario itu bisa dipelajari sebenarnya sebentar banget gitu. Tapi harus dipelajari. Kemudian setelah teknis ada yang namanya estetika. Nah, estetika ini hubungannya salah satunya dengan cita rasa kita, taste kita gitu. Jadi dua hal tadi yang dipegang oleh seorang sinias untuk membuat film. Yang pertama teknis dan estetika. Teknis sesuatu yang bisa dipelajari karena ada teorinya, ada prinsipnya gitu. Satu lagi estetika. Estetika ini adalah taste kita, cita rasa. Cita rasa, estetika kita itu terbentuk dari apapun yang kita alami. Gitu. Maksudnya gini, sepanjang hidup kan kita mengekspos atau memaparkan diri kita terhadap banyak hal, ya kan? Apakah itu lingkungan, apakah itu keluarga, yang paling
apa namanya, membentuk cita rasa kita, salah satunya yang paling kuat itu adalah format seni lain gitu. Jadi kalau misalnya kita sering terekspos terhadap bentuk seni lain, misalnya ada orang yang senang sekali lukisan gitu, atau ada orang yang senang sekali seni patung. Jadi seni-seni yang terpapar ke mereka ini yang membentuk cita rasa mereka. Juga film yang mereka konsum, film yang mereka tonton. Dan yang paling besar juga yang mempengaruhi taste, kalau menurut saya ya, benar apa enggak, mungkin bisa diperdebatkan. Salah satu hal yang membentuk taste kita itu adalah musik yang kita dengar, gitu. Karena sering saya lihat nih orang-orang yang taste musiknya bagus, ya mungkin taste musik yang bagus itu relevan, relevan. Kok relevan sih? Ya berbeda-beda buat tiap orang ya gitu ya, relatif banget. Tapi gini, biasanya orang-orang yang suka mendengarkan lagu-lagu yang juga dibuat dengan kreatif oleh songwriternya, apakah kreatif dari segi musikalitas, ataukah kreatif dari segi lagunya, liriknya, sedemikian rupa, itu mereka biasanya juga memiliki taste yang bagus dalam ketika mereka membuat film gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membentuk cita rasa atau taste yang bagus, kalau misalnya mau bikin film, mulailah mengeksplorasi musik-musik. Jadi bukan cuma mendengarkan musik-musik yang biasa kalian dengarkan, yang didengarkan oleh semua orang, tapi mulai mengeksplorasi musik-musik yang membuat pikiran kita lebih dipaksa untuk mengeksplorasi seni gitu, taste gitu ya. Drop your Spotify playlist. Okay, I will do after this. Jadi gitu. Gitu ya tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke film, tentunya ada dua bekal. Yang pertama teknis, yang kedua estetika. Nah, untuk teknis itu bisa dipelajari sendiri. Misalnya saya nggak masuk sekolah film, tapi saya tetap belajar. Gitu. Saya belajar dengan baca buku, mengikuti banyak masterclass gitu. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan sistem belajar yang teratur gitu. Misalnya kalian tidak bisa mendisiplinkan diri kalian sendiri untuk belajar secara tekun, mungkin kalian harus masuk sekolah film, karena sekolah film kan nanti akan diberikan kurikulum dan kalian harus mempelajari teknis film step by step gitu. Ada juga orang yang nggak cocok dia mempelajari film secara masuk sekolah, dia lebih cocok untuk belajar film sendiri. Itu juga banyak orang yang masuk sekolah film terus keluar. Tapi gini, banyak sekali orang yang jadi filmmaker yang hebat, nggak ada hubungan sama sekolah film atau nggak masuk sekolah film. Ada yang pembuat film luar biasa, keren-keren, mereka sekolah film dan lulus. Ada juga orang yang membuat film tapi tidak belajar, itu juga banyak. Tinggal kalian cari aja di Google, directors who did not go to film school, atau directors who went to film school, itu siapa yang keren, nanti keluar namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh satu sistem yang membuat kalian disiplin mempelajari ilmu perfilman, masuk sekolah film. Tapi kalau misalnya kalian bisa belajar sendiri dan disiplin, itu bisa belajar sendiri gitu. Gitu ya. Apalagi coba. Nah, ini serak nih. Oke. Saya Bang saya oke. Siapa yang mau saya undang untuk saya undang untuk ngobrol? Oke. Aku add ya. Coba nih. Anggi Hasibuan. Mungkin dia punya pertanyaan. Hai Bang. Anggi, gimana, ada pertanyaan tentang film Indonesia? Bang, jadi kalau misalnya lu sendiri lebih suka kerja sama yang tadi tekniknya oke atau estetikanya oke? Terus mana yang lebih klop sebenarnya sama lu, Bang? Oke, itu teknis dan estetika itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Artinya gini, ada orang yang dia punya insting yang baik dalam bercerita gitu. Dia punya estetika yang bagus, taste-nya bagus ketika nonton film bagus. Tapi gini,
dia butuh teknis untuk mewujudkan itu. Jadi kalau misalnya dia hanya punya tes yang bagus, tapi dia tidak tahu cara menggunakan alat-alat ketika syuting, contohnya seorang DOP, Director of Photography atau Cinematographer, dia punya tes yang bagus. Untuk mewujudkan tesnya itu dia butuh teknis kan, yang harus dia kuasai. Jadi dia harus menguasai keduanya. Kadarnya itu yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat mengedepankan teknis, ada orang yang mengedepankan estetika, tapi mereka harus menguasai dua-duanya gitu. Kalau misalnya orangnya punya teknis yang bagus, dia tahu tuh cara membuat gambar yang bagaimana terangnya seperti apa, secara teknis dia bisa gitu, ada teknisnya. Tapi estetikanya tidak jalan, itu juga akan membuat filmnya tidak organik gitu. Jadi dua-duanya ya. Oke, tapi Gitu ya. berapa persen sih yang abang temuin selama abang menjadi sutradara, orang-orang yang beneran tekniknya oke tapi nggak punya feel estetika, tapi orang estetika tapi tekniknya nggak bisa memenuhi gitu. Yang abang temuin nih berapa persen? Biasanya yang kerja sama aku itu yang dua-duanya oke. Estetika Kalau dan Bang Ical, teknisnya oke. kalau Bang Ical berapa lama sampai benar-benar klop? Gimana? Kalau sama Bang Ical itu berapa Oh, lama bisa Bang sampai Ical, klop? kalau sama Bang Ical dari awal kita udah klop ya. Jadi kita pertama kali itu bikin film A Copy of My Mind. Sebelumnya kita udah bikin beberapa film pendek dan iklan sebenarnya. Jadi bekerja dengan kru dan pemain itu bagi saya itu sama kayak orang pacaran atau nikah gitu. Jadi pendekatannya dulu gitu. Karena bahkan orang yang sudah saya kenal, misalnya saya kenal dengan satu aktor, tapi saya mau mengajak dia untuk main di film saya gitu. Tentunya biasanya saya bukan langsung mau main film saya enggak, tapi juga saya coba untuk ketemu dulu, ngobrol dulu, cocok apa enggak gitu, dan satu visi apa enggak. Gitu ya, Oke. Anggi. Ya, siap. Terima kasih Anggi. Thank you. Next question, teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Mana lagi nih? Coba yang mau nanya langsung kayak Anggi Hasibuan. Nanti aku undang, coba di request. Mana requestnya? Oke. Ntar ya, view. Lagi. Ada yang mau bertanya lagi. Loh, mana tadi hilang view-nya? Sebentar ya. Gila nih, 500 yang ini. Oke. Ntar ya. Banyak kali nih. Ntar ya. Oke, ini deh. Ya. Aku add Yogi Pratama _ asal terang gambar ada, yaitu sinetron ya. Asal terang gambar ada, yang penting disinari aja, yang penting terang, orang bisa ngeliat Astrada. Tapi kita nggak mau bikin film yang Astrada. Oke, lama nih kayaknya. Oke, sekarang kita undang Rudy Zen. Oke, ntar ya. Waiting for Rudy Zen 85. Oke, silakan yang mau nanya bisa di kolom. Halo, Bang Joko. Halo Rudy Zen, kenapa? Waduh, ini nggak pakai baju nih. Iya nih, lagi nyantai tadi. Oke, ada dengerin abang dari tadi tuh soal teknis. Ada pertanyaan tentang film Bang, gue mau nanya. Gue mau nanya soal teknis nih. Ya. Gue juga kan suka film-film pendek, suka buat film-film pendek. Ya. Aduh, ngeheng lagi. Gue pernah dikomentari soal itu bang, teknis 180 derajat. Ya. Yang gue nggak memenuhi 180 derajat itu. Apakah teknis itu perlu banget di itu ya bang? Perlu banget kita kuasai gitu bang. Okay. Perlu banget kita Oke, ya. Oke. Rudy ya namanya? Ya, saya bang. Oke, ya. Rudy tadi nanya teman-teman, jadi dalam teknik penyutradaraan itu ada yang namanya garis imajiner 180 derajat. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau dilihat dari atas, kita melihat ke lantai dari atas, misalnya bulat seperti ini. Nah, itu dibagi dua, itu satu sisi 180 derajat, satu sisi lagi 180 derajat. Dan kamera itu tidak boleh namanya menyeberang. Jadi kalau misalnya kita memecah shot, dari mulai, misalnya gini, ada dua orang yang ngomong di meja makan. Dan kita menempatkan kamera pertama kali untuk nge-shoot wajah dari pemain A. Kita pindah untuk nge-shoot wajah dari pemain B, itu nggak boleh
keluar dari garis imajiner yang dibentuk dari dua orang tadi gitu. Itu namanya nyebrang. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita mengikuti tenis, contohnya 180 derajat garis imajiner, itu akan membuat penonton itu bisa mengikuti ceritanya. Karena apa? Karena setiap shot, kalau misalnya kita bikin film, kan nggak cuma satu angle dibiarin kamera dari mulai awal sampai akhir film. Nggak mungkin, kan orang juga bosan. Itu sama kayak nonton film, itu sama kayak nonton. Tapi biasanya di film yang biasa, banyak shotnya gitu. Misalnya kayak Gundala, ada 1.200 shot kira-kira dalam satu film tersebut. Kalau Permontana Jahanam ada sekitar 850 shot gitu. Nah, pemilihan dari shot 1 ke shot 2 itu harus smooth. Artinya tidak boleh membuat gini. Kita membuat film, kita ingin mengajak penonton untuk masuk ke film kita. Untuk masuk ke dunia yang kita bangun. Jadi, yang kita tampilkan di dalam layar itu pertama harus membuat mereka merasa ada di dunia tersebut. Kalau misalnya kita menyalahi teknis, contohnya kita menyalahi garis imajiner 150 derajat, itu membuat penonton, kok mataku kayaknya nggak nyambung ya. Jadi kayak mereka tiba-tiba terlempar dari ilusi yang kita ciptakan ketika kita mengajak mereka untuk masuk ke film kita. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dipatahkan. Ada beberapa film, bahkan filmmaker yang sangat maestro, sengaja membuat tenis yang melanggar tenis yang biasa dilakukan. Tapi itu ada tujuannya untuk membuat orang ketika menonton terdisorientasi, gitu ya. Jadi pemilihan shot, kenapa ini? Umumnya kenapa tenis harus kita pelajari? Karena itu adalah prinsip pembuatan film. Film itu kan diciptakan pertama kali keluar tahun 1891 atau 2 atau 3 atau gitulah. Pokoknya tahun 1890-an. Sampai ke sini itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi orang menonton itu dari mulai awal film diciptakan, lama-kelamaan ada semacam kebiasaan yang orang terbiasa menonton film gitu. Jadi kalau misalnya itu dilanggar, membuat orang cara menontonnya juga akan terlempar dari ilusi yang kita ciptakan. Gitu ya, kira-kira. Semoga make sense. Oh, oke. Berarti tetap harus kita perhatikan itu ya, garis imajinernya itu ya, Bang ya. Harus. Kalaupun mau dilanggar nggak apa-apa. Oke, soalnya aku pernah gitu ya. Aku pernah diskusi sama teman sutradara juga di TV. Ya. Katanya aku juga pernah melanggar itu tuh dengan alasanku sendiri karena aku pikir dengan aku melanggar ini ceritanya akan lebih nyampe gitu. Terus beliau ngomong, wah itu hukum. Kalau hukum tidak bisa tidak bisa diselewengkan. Lo harus ngikutin peraturan itu gitu loh. Sedangkan kalau aku sendiri punya argumen, gue ngelakuin ini karena gue pengen menunjukkan seperti ini loh. Nah, gitu sih kurang lebihnya, Bang. Yang namanya hukum itu nggak ada dalam perfilman, yang ada prinsip gitu. Jadi bahkan contohnya penulisan skenario aja ada prinsip. Prinsip itu gini, sesuatu yang biasanya dilakukan dan works. That's a prinsip. Kalau hukum itu sesuatu yang kalau kita langgar kita masuk penjara. Kan kalau kita bikin film kita menyalahin prinsip, kita nggak masuk penjara kan. Paling orang pusing nonton film kita gitu. Jadi gitu ya Rudy ya. Oke, sip. Terima kasih. Thank you, Bang. Jawabannya, Bang. Thank you. Oke, Rudy sudah out. Ada lagi pertanyaan, aku cek dulu di kolom pertanyaan ya. Waduh, banyak sekali. Oke. Bentar ya. yang nggak sempat dijawab, maaf ya, ini ada Q&A-nya ada 300-an, nanti akan ini. Ini ada yang nanya, kapan Bang Joko menikah? Emang ada hubungan sama perfilman Indonesia ya? Gila. Oke, sebentar ya. Bentar. Oke, aku undang lagi deh teman-teman yang mau ini ya, yang mau nanya langsung, aku undang lagi, coba. Sebentar ya. Sabar. Siapa yang mau ikut live? Oke. Bentar ya, ini ada pria biasa. Waiting for pria biasa. Oke, teman-teman, ini aku sedang Halo Mas Joko, Bang. Halo, apa kabar? Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Gimana, ada pertanyaan tentang perfilman Indonesia atau film Indonesia?
silakan. Satu pertanyaan aja buat yang lainnya biar kebagian ya. Ya. Abang kan nulis naskah juga. Ya. Naskah untuk film gitu. Ada Ya. batasan kompromi nggak sih kalau misalnya bikin naskah film selesai gitu, terus gue nggak mau nih sebenarnya yang main seperti ini, siapa ini gitu. Gue nggak mau nih eksekusinya seperti ini gitu. Atau jadi terus udah selesai aja diserahin kepada sutradara. Oke, ini untuk film yang aku tulis buat orang lain ya? Iya. Ya, oke. Aku jelasin dulu ke teman-teman bahwa sebagai penulis skenario, aku menulis untuk filmku sendiri dan aku juga menulis untuk sutradara lain gitu ya. Pertama, kalau aku menulis untuk orang lain, biasanya gini prosesnya. Aku harus kenal dulu dengan karya-karya dari sutradara tersebut dan aku menganggap skrip yang nanti aku tulis akan bisa diterjemahkan secara baik oleh dia ketika dia sutradarai gitu. Makanya nggak semua orang produser atau sutradara yang meminta aku mau nulis buat mereka gitu. Karena aku juga harus nyaman dengan sutradaranya. Yang kedua, kalaupun aku nyaman dengan sutradara atau produser yang menginginkan aku menulis untuk mereka, mereka biasanya gini, misalnya ketika aku membuat skenario untuk Quick Express gitu ya, untuk Dimas Djadiningrat, seorang sutradara yang hebat banget dan gue nggak tahu kenapa dia nggak bikin film layar lebar lagi. Jai, gitu. Coba semua orang bilang Dimas Djadiningrat bikin film lagi dong, gitu ya. Jadi aku begitu bertemu dengan produser atau sutradara, mereka biasanya meminta aku membuat film dari ide mereka. Misalnya ketika Dimas Jai ketemu aku, dia bilang, Jok, gue mau bikin film. Filmnya tentang restoran pizza yang sebenarnya ada. Ini aku apa? Oke, pria biasa dia mati ya. Oke, ketika aku ngobrol dengan Dimas Djadiningrat, dia bilang dia mau bikin film tentang restoran pizza yang sebenarnya kedok untuk gigolo gitu. Aku bilang, kasih aku waktu seminggu, kalau misalnya aku bisa membuat ini menjadi sebuah cerita yang menarik, aku akan iya. Jadi biasanya aku meminta waktu dulu buat mereka, aku come up dengan sebuah ide cerita yang lengkap, aku pitching ke mereka, kalau aku yakin aku bisa membuat ide cerita itu bagus, baru aku mau bekerja untuk mereka. Gitu ya. Oke, sekarang aku menjawab pertanyaan yang ada di question Q&A card. Aduh, banyak banget. Bentar ya. Mana lagi nih? Kalau sebentar ya teman-teman. Talk about Bumi Langit. Kalau ngomong soal Bumi Langit, itu harus sesinya beda. Karena beda gitu. Banyak banget. Yang pasti, Bumi Langit ceritanya akan seru banget gitu. Belum lagi backstory-nya. Wah, banyak sekali. Sebentar ya, aku cari dulu ya. Live-nya di save ya. Oke, nanti aku akan cari. Aku akan taruh di IG Live. Ada yang bertanya, Semajat Kasih. Cara nge-propose lagu untuk jadi soundtrack film gimana? Kamu maksudnya pembuat lagu gitu ya? Pembuat lagu dan mau propose untuk soundtrack. Ini sebenarnya jarang terjadi ya, karena biasanya kalau misalnya ada film, sutradaranya tentunya bekerja sama dengan musik direkturnya untuk membuat musik untuk film. Musik untuk film itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama musik scoring. Musik scoring itu adalah musik ilustrasi yang kalian dengar setiap kali kalian mendengar sebuah adegan itu ada musiknya, gitu ya. Itu musik scoring namanya. Kenapa dinamakan scoring? Karena pembuat musiknya itu melihat footage dari filmnya dan mereka mengikuti itu, gitu. Jadi kenapa dinamakan musik scoring? Terus ada juga yang namanya lagu soundtrack. Jadi lagu gitu.
lagu itu tentunya kalau misalnya kalian nonton film kayak Jeng Johnny itu semua musiknya nggak ada musik scoring tapi menggunakan soundtrack, semuanya dari lagu. Jadi biasanya itu musik direkturnya yang mencari. Tapi kalau misalnya kalian punya lagu, mungkin bisa kalian ajukan ke sutradara. Mungkin kayak misal Gundala. Gundala itu ada 300 lagu yang dibuat untuk Gundala dari para fans gitu. Dan akhirnya 10 lagu kita ambil, kita taruh di credit title. Mungkin juga bisa begitu ya. Kirimkan ke sutradara atau kirimkan ke ke musik director yang biasanya mengerjakan film. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah maaf, ini sudah 1 jam hampir aku IG live. Ini akan aku save. Terima kasih yang udah ikut. Dan tentunya mungkin besok jam 9 malam aku akan balik lagi untuk menjawab pertanyaan kalian tentang film Indonesia. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Besok kita ngomong film Indonesia lagi. Terima kasih. Dadah.